Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Darlius dengan NIM 2321025551. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas terkait topik yang telah saya angkat yang berjudul perancangan UI UX berbasis web dengan metode design thinking pada SMP Negeri 5 Satap Mendukung. Baik, kita masuk pada latar belakang yang dimana sekolah ini merupakan sekolah menengah pertama yang terletak pada Desa Maumetatai, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Nah, penyampaian informasi seperti pengumuman, jadwal, kegiatan sekolah masih dilakukan secara manual melalui papan pengumuman maupun peran siswa sering menimbulkan keterlambatan dan kurangnya efisiensi komunikasi antara pihak sekolah, siswa, dan orang tua. Kita tahu di era modern seperti sekarang ini, kebutuhan akan sistem informasi proses web sangat penting untuk mendukung kegiatan pengumuman, jadwal, dan kegiatan sekolah. Oleh karena itu, perancangan UX dengan menggunakan metode design thinking diperlukan untuk menghasilkan solusi yang sesuai kebutuhan pengguna, mudah diakses, dan mampu meningkatkan kualitas penyampaian informasi di kalangan lingkungan sekolah pun masyarakat umum. Nah, kita masuk pada metode perancangan solusi. Saya akan menggunakan metode design thinking yang memiliki 5 poin utama. Yang pertama adalah empathize, memahami pengguna, define, merumuskan masalah, dan ideate. Ideate, menghasilkan ide, prototype, membuat prototype, tes atau pengujian. Nah, tools yang saya gunakan sendiri adalah tools Figma untuk mendukung kemajuan dan desain yang akan saya buat. Nah, tahapan empathize ini sendiri adalah untuk merancang solusi yang akan dilakukan dengan melakukan observasi langsung kepada pihak sekolah, guru, seperti guru, kepala sekolah, murid maupun orang tua murid. Nah, untuk define ini sendiri, untuk permasalahan yang ditimbulkan dari proses sebelumnya apa seperti proses ini adalah belum tersedianya sistem informasi berbasis web untuk memudahkan pihak sekolah menyampaikan informasi secara cepat dan efisien kepada orang tua siswa maupun masyarakat umum. Nah, untuk tahapan ideate ini sendiri merupakan proses pengembangan ide, konsep, desain terbuka berdasarkan analisis pengguna pada tahapan sebelumnya. Di sini saya akan menggunakan kombinasi warna seperti warna putih, merah, kuning, hijau muda, hijau muda untuk mendukung kesan profesional, bersih, dan ramah pengguna. Untuk font sendiri, saya akan menggunakan Montserrat, Inter, Molly, dan Orican. Digunakan secara kombinatif untuk mendukung keterbacaan estetika tampilan. Nah, untuk desain awalnya dari tahapan ideate, ini adalah halaman home yang terdiri dari navigasi-navigasi seperti seperti home tentang kami, informasi akademik, kegiatan siswa, kontak kami, dan pendaftaran. Seperti ini. Ini adalah desain awal dan gambar di sini adalah saya mengambil gambar gambar dari internet, di mana ini adalah tahapan ide yang akan saya rancang, lebih seperti ini. Dan ini masuk ke dalam halaman tentang kami, di mana akan menampilkan visi dan misi tentang sekolah. Dan tahapan ini
tentang kami juga yang menampilkan sejarah dari sekolah. Tahapan tentang kami juga akan menampilkan profil pendidik seperti guru akan ditampilkan di tahapan ini di halaman, maksud saya halaman. Dan ini adalah halaman informasi akademik yang ada ekstrakurikuler, pengumuman, dan juga event seperti lomba 17 Agustus. Setiap ada event akan ditampilkan di halaman ini. Dan ini adalah pilihan halaman dari kegiatan siswa seperti olahraga dan kegiatan akademik seperti ujian tengah semester dan akhir semester. Ini adalah halaman tentang kami yang meliputi kontak, alamat, dan pelayanan. Ini adalah menu pendaftaran, di mana setiap pendaftaran akan melalui WA. Nah, kita masuk ke dalam pencarian prototipe. Dilakukan merancang antarmuka sistem informasi sekolah ini menggunakan aplikasi yang itu Figma sebagai alat bantu visual. Desain yang dibuat mencakup halaman-halaman utama seperti home tentang kami, informasi akademik, kegiatan siswa, kontak kami, dan pendaftaran. Tiap halaman akan dirancang secara konsisten dan terstruktur menggunakan aplikasi yang jelas, tampilan yang responsif, serta elemen visual yang mendukung pengalaman pengguna. Prototype ini berfungsi sebagai gambaran awal sistem yang akan berjalan nantinya sebelum masuk ke tahapan implementasi, sekaligus sebagai alat untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna terkait tampilan dan alur pengguna sistem. Nah, tahapan tes ini adalah tahapan akhir dari metode design thinking, di mana kita akan melakukan pengujian prototipe yang telah dirancang nanti dengan melibatkan pengguna seperti guru, siswa, dan orang tua maupun masyarakat luas terkait untuk memberikan umpan balik seperti untuk memberikan umpan balik seperti tampilan, kemudahan navigasi, dan fitur-fitur apa yang akan ditambahkan, kita akan dapatkan umpan balik daripada pengguna tersebut. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, perancangan ini menguji prototipe sistem informasi berbasis web pada SMP Negeri 5 serta pendukung. Nah, untuk kesimpulan, penerapan metode design thinking sangat efektif dalam menggali kebutuhan pengguna dan merancang solusi yang tepat sasaran melalui 5 tahapan tadi seperti empathize, define, ide- ideate, prototype, dan test. Perancangan nanti akan dilakukan secara terstruktur dengan pendekatan yang berpusat pada pengguna. Prototipe yang dikembangkan mencakup fitur penting seperti beranda, home, profil sekolah, pengguna, kegiatan siswa, dan pendaftaran dengan desain yang konsisten, navigasi yang jelas, dan warna yang mendukung keterbacaan, serta font yang mendukung untuk kombinasi warna, gambar, dan aplikasinya. Nah, sekian dari saya. Hanya ini yang dapat saya simpulkan dan saya jelaskan terkait topik ini. Untuk penjelasan yang lebih rinci nanti akan saya jelaskan ketika saya menyusun capstone project di semester 5 saya. Hanya ini dapat saya jelaskan. Sekian dari saya, Darlius. Terima kasih.